Di tengah penderitaan panjang rakyat Gaza akibat perang yang tak kunjung reda, satu demi satu negara mulai ikut turun tangan. Kini, Denmark secara resmi mengumumkan partisipasinya dalam misi penerjunan bantuan kemanusiaan lewat udara, bergabung bersama Uni Emirat Arab dan Yordania. Tapi, mengapa bantuan harus dijatuhkan dari udara? Dan apa risiko yang mengintai di balik operasi ini? Mari kita bahas secara lengkap. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, pada Selasa 12 Agustus, menyatakan bahwa negaranya telah memutuskan ikut serta dalam misi penerjunan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Misi ini dikoordinasikan langsung oleh Yordania dan Uni Emirat Arab. Menurut Rasmussen, Israel telah memberikan izin akses ke wilayah udaranya hingga akhir Agustus. Namun ia menegaskan, ini bukanlah cara yang ideal untuk mengirim bantuan. Ia menyebutnya sebagai solusi darurat, karena kondisi di Gaza sudah terlalu kritis. Bantuan kemanusiaan akan dijatuhkan dari pesawat C-130, pesawat militer yang biasa digunakan untuk misi logistik jarak jauh. Rencananya, penerjunan hanya akan dilakukan 1 hingga 2 kali sebelum 22 Agustus. Meski begitu, rincian jumlah bantuan dan nilai kontribusi Denmark tidak dijelaskan secara publik. Metode penerjunan udara dipilih karena distribusi darat ke Gaza masih terhambat ketat oleh blokade Israel, terutama di perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem. Sudah 22 bulan perang menghancurkan Gaza sejak serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023. Data PBB menyebutkan, lebih dari setengah penduduk Gaza kini terancam kelaparan. Banyak yang hanya makan sekali sehari, bahkan sebagian bertahan hidup dengan air kotor. Laporan terbaru juga menyebutkan bahwa infrastruktur rumah sakit hancur, listrik padam berhari-hari, dan pasokan air bersih sangat minim. Organisasi kemanusiaan internasional pun berulang kali mengecam pembatasan distribusi bantuan oleh otoritas Israel. Bukan hanya Denmark, negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol juga bergabung dalam operasi serupa. Mereka bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk mengirim pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar langsung lewat udara. UE dan Yordania menjadi koordinator utama, mengatur jadwal penerbangan, jalur penerjunan, serta keamanan misi dari kemungkinan serangan atau gangguan di wilayah udara yang sensitif. Meski terdengar heroik, penerjunan bantuan lewat udara bukan tanpa risiko. Pertama, bantuan bisa jatuh di area yang salah dan justru tidak sampai ke warga yang membutuhkan. Kedua, operasi ini berlangsung di wilayah konflik aktif, sehingga pesawat berpotensi menjadi target. Ketiga, bantuan yang dijatuhkan tanpa sistem distribusi terorganisir bisa memicu kericuhan di darat. Inilah mengapa Menlu Denmark menyebutnya sebagai solusi darurat, karena ini bukan metode ideal, melainkan pilihan terakhir ketika semua jalur darat diblokir. Keputusan Denmark bergabung dalam misi ini menunjukkan bahwa tekanan internasional terhadap Israel untuk membuka akses bantuan semakin besar. Namun, selama blokade tidak dicabut dan perang terus berlanjut, penderitaan warga Gaza akan sulit berakhir. Pertanyaannya, apakah penerjunan bantuan dari udara akan cukup menyelamatkan warga dari ancaman kelaparan? Atau justru hanya menjadi simbol kepedulian yang tak mampu menyelesaikan akar masalahnya? Yang jelas, setiap paket bantuan yang jatuh dari langit adalah harapan bagi mereka yang hampir kehilangan segalanya.